Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah, a'adakumullahu jami'an. Bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwasil darsana al-yawm. Mazilna natakallamu anil qada'i wal qadar. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Masih membahas tentang qada dan qadar ya. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis daripada qada dan qadar ya. Di sini pengarang mengatakan bahwasannya qada dan qadar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ikhtiar dini syar'i. Dan yang kedua, ikhtiar kauni qadari. Atau disingkatnya apa? Qada syar'i dan qada kauni ya. Ini Ustaz tulis. Mana ini? Ini sudah Ustaz tulis ya. Silahkan dicatat. Yang pertama qada syar'i, yang kedua qada kauni. Itu singkatnya ya. Atau bisa juga iroda ya. Atau iroda syar'i dan iroda kauni. Kita lanjut. Kita akan bahas ikhtiar dini syar'i atau qada dini asyar'i atau irodah diniyah syar'iyah, semuanya sama ya. Ini wal wajib 'alal abdi fi hadza alla yakhtar ghairu ma ikhtarahu Allahu minad din al kamil. Ini ikhtiar dini syar'i ini mestinya dijelaskan dulu ya. Ini langsung ke intinya aja. Padahal ini Masya Allah ya. Kalau kita tahu antara jenis-jenis qada dan qadar ini, kita tidak akan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti daripada ikhtiar dini syar'i adalah yaitu ketetapan Allah atau takdir Allah ya, yang mana ketetapan Allah ini berhubungan dengan segala sesuatu yang Allah cintai ya, yang Allah ridhoi. Dicatat ikhtiar dini syar'i atau qada syar'i ialah segala sesuatu yang Allah tetapkan yang berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi ya. Contohnya apa? Contohnya iman, ibadah, melaksanakan kewajiban, melaksanakan ibadah sunnah dan lain sebagainya. Ini namanya qada syar'i ya, ketetapan yang syar'i yang Allah tetapkan ya, sesuai dengan sesuai dengan sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi. Contohnya ibadah, iman, ibadah sunnah dan lain sebagainya. Dan qada dini syar'i ini semuanya ini tidak mesti terjadi ya. Tidak mesti terjadi. Kenapa? Karena manusia ini diberikan ikhtiar, diberikan pilihan, kebebasan ya, untuk untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Dicatat ya. Ini poin penting sekali ya, supaya kita tidak menyalahkan yang namanya takdir. Karena di ketetapan Allah itu Allah sudah memerintahkan kepada kita ya. Kita ketika sebelum masuk ke dunia ini, di alam sebelum ada namanya alam, Ustadz lupa ini, pokoknya sebelum manusia lahir itu udah ditanya kepada Allah, alastu birabbikum, apakah saya, yaitu apakah Allah itu adalah Tuhan kamu? Kita berkata qaulu bala. Kita udah diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita masuk di dunia ini, apakah kita mau beriman kepada Allah dan tidak, apakah kita sanggup ya untuk menjalani dunia ini atau tidak ya. Kalau kita ya sebelum masuk di dunia ini dahulu itu kita bilang kepada Allah kita tidak sanggup untuk hidup di dunia ini, maka Allah tidak ciptakan kita di dunia ini ya. Itu tapi ketika kita lahir sekarang di dunia ini sudah Allah lupakan ya. Itu perjanjiannya sudah ada ya. Di Al-Qur'an sudah Allah sebutkan. Ini qada dini syar'i ini berkenaan dengan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi daripada perbuatan baik, iman dan lain sebagainya.
Dan ini tidak mesti terjadi ya, tapi sudah Allah tetapkan. Contohnya di Al-Quran itu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah tetapkan kepada kalian untuk apa? Hanya menyembah kepada Allah. Tidak berbuat syirik dan berbuat baik kepada orang tua. Dan seterusnya ayatnya ya. Ini dia. Ayat lain tentang kodok ya, syar'i ya. Ini surah apa ini? Al-Ahzab ayat 36. Ini Ustadz sudah udah artikan ya. Udah. Ini dia. Silahkan dibaca. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Silahkan dibaca. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan ya. Apabila Allah telah takdirkan dan tetapkan akan ada pilihan yang lain bagi mereka. Tidak pantas untuk kita itu memilah-milih dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya ya kita masih diberikan pilihan kebebasan ya untuk melaksanakan ibadah, untuk berbuat baik atau buruk. Buktinya sekarang ini ya. Antum mau belajar, antum mau tidak belajar, antum mau main game, antum mau ikuti pelajaran, itu semua pilihannya di tangan antum ya. Jangan pernah menyalahkan Allah. Jangan bilang, oh saya tidak mengikuti pelajaran karena takdir Ustadz, karena Allah gerakkannya. Tidak ada ya, antum diberi kebebasan ya. Antum mau megang HP, tidak mau megang HP pun Allah beri kebebasan ya. Contohnya seperti makan ya. Tidak mungkin antum misalkan makan itu tiba-tiba antum udah lapar banget terus tidak mau makan ya. Tidak mungkin udah lapar banget, makanannya enak, baru nggak mau makan. Alasannya takdir Ustadz, saya nggak makan karena takdir Ustadz. Nggak ada, pasti antum lihat makanan enak, apalagi lapar, pasti diembat juga, dimakan juga ya. Ini tidak ada alasan kita untuk menyalahkan takdir. Karena kita diberi ikhtiar, kebebasan dalam dalam takdir kita ya. Untuk melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Tinggal kita aja nanti di akhirat yang menanggungnya. Antum berbuat kesalahan, berbuat dosa, silahkan tanggung azabnya sendiri. Lanjut. Yang kedua, ikhtiar kauni dini atau kodok kauni dini ya. Iroda dini kodari. Ini mestinya dijelaskan di sini ya. Saya jelaskan ya. Ikhtiar kauni ikhtiar kauni kodari ini adalah segala ketetapan dan takdir yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicatat, segala ketetapan dan takdir yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja takdir yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya ya. Baik itu takdir buruk, takdir baik, kemaksiatan, dosa, ibadah, iman, kufur, semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Takdir ini pasti akan terjadi ya. Ini Allah tetapkan kepada kita ya. Kita itu akan berbuat dosa hari ini. Allah tetapkan kepada kita akan sholat hari ini. Itu semua sudah Allah tetapkan di mana? Allah tuliskan di Lauhul Mahfuznya. Ini kita tidak bisa beralasan kepada Allah ya. Karena sekali lagi kita itu diberi ikhtiar, kebebasan untuk memilih ya. Yang mana kita perbuat ini. Apakah kita mau berbuat baik atau buruk? Ini semua Allah berikan kebebasan di tangan hambanya. Kita baca. Ini ada dua juga ya. Ustadz lupa. Dan ini ikhtiar kauni kodari itu pasti akan terjadi. Kalau tadi di atas ikhtiar syar'i daripada kebaikan, itu tidak mesti terjadi ya.
Allah tetapkan kepada kita untuk apa? Berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, beriman. Nah, itu tidak mesti terjadi karena kita diberikan ikhtiar. Nah, contohnya banyak ya, Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi? Nah, semuanya itu Allah menginginkan kepada semua manusia itu untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, tetapi ya karena mereka mengikuti hawa nafsu, mereka diberi kebebasan, maka mereka memilih jalan untuk kufur ya, Abu Jahal dan Abu Lahab ini. Kita lanjut. Nah, ikhtiar dini nau'an. Yang pertama, mala yuskhituhu rabb, sesuatu yang tidak Allah benci ya. Nah, ini ikhtiar kauni qadari itu ada yang Allah tidak benci ya. Contohnya musibah yang menimpa hambanya. Fahada la yadurruhu firaruhu minha ilal qadar allazi yarfa'u anhu bal alaihi an yadfa'u qadarul marad bi qadar. Ini Allah berikan takdir berupa ujian, berupa apa lagi? Cobaan kepada kita itu untuk mengetes kita ya. Untuk apa namanya? Agar kita bisa naik kelas dalam iman kita. Biasa seperti kita ini, kalau mau naik kelas 2, naik kelas 3, atau mau lulus SMA, ya, mau lulus SMP, mau masuk ke SMA, pasti ada yang namanya ujian. Begitu pula ketika kita hidup di dunia, pasti hidup itu adalah ujian ya. Mungkin antum udah hafal semua di surah Surah 29 Tabarok ya, Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Untuk ikhtibar, imtihan ya, menguji manusia ini. Yang mana yang beriman, yang mana kafir, yang mana mau beribadah, yang mana mau maksiat. Ini semuanya Allah uji kepada kita. Bagaimana sikap kita dengan takdir seperti ini? Seperti musibah ini, alaihi an yadfa'u qadarul marad bi qadri dawa wa qadarul ju bi qadri. Misalkan kita dapat musibah penyakit. Ini Allah perintahkan kepada kita untuk mengambil sabab syar'i ya, dengan meminum obat atau datang ke dokter ya. Seperti juga jika Allah takdirkan kita lapar ya, bagaimana caranya menghilangi lapar ini? Yaitu dengan makan ya. Selanjutnya jenis yang kedua, ma la yuhibbullahu wa la yarda. Ini juga ada ketetapan, ada takdir itu yang Allah tidak ridhoi dan Allah tidak cintai ya. Ini perlu dicatat ya. Takdir kauni syar'i itu terjadi ya terjadi, tapi ada yang takdir itu Allah tidak cintai dan Allah tidak ridhoi ya. Ini semata-mata menjadi ujian kepada kita. Tidak semua yang diinginkan Allah itu akan terjadi ya. Allah takdirkan sesuai dengan jalan hidup kita ya. Ma la yuhibbullahu wa la yarda. Allah tetapkan tapi Allah tidak ridho ya. Tidak ridho dan tidak mencintainya, pada asalnya ya tidak tidak mau, tapi ya karena Allah sudah tetapkan, ini jalan hidup kita, ini ini cobaan bagi kita untuk menambah iman kita, maka kita harus harus menjalaninya ya. Contohnya seperti maksiat. Ini Allah takdirkan kepada kita untuk berbuat maksiat. Tentunya maksiat yang kita lakukan itu sesuai dengan ikhtiar kita ya. Kebebasan kita untuk memilih. Waddunub, dan berbuat dosa, allati yaqa'u fiha ba'dun nas fahadil al-ma'murun. Ketika kita berbuat dosa, maksiat, kesalahan apa yang kita lakukan, ini fahadil ma'murun ma'murun bisakhtiha wa man yanrida wajal. Wajib bagi hamba itu ketika berbuat dosa apa yang dilakukan, apa hanyut dalam dosanya, sebentar dulu ya. Apa dia hanyut dalam dosanya, apa terus-terusan? Tidak ya. Yang dilakukan seorang hamba ketika ketika dia berbuat dosa itu yaitu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ayatnya, surah Az-Zumar ayat 7 ya. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kamu kafir kepada Allah, sesungguhnya Allah maha kaya ya dari kalian itu. Wala yardo li ibadihil kufur, dan Allah tidak ridho. Ini
Perhatikan ya, Allah tidak ridho. Tidak ridho itu tidak rela ketika hambanya itu berbuat kufur, meskipun Allah takdirkan hamba itu berbuat kufur. Tentunya ketika berbuat kufur itu orang itu kafir sesuai dengan ikhtiarnya, pilihan yang dia pilih di dalam hatinya. Karena Allah berikan kebebasan kita, ya, tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan takdir. Wa in tashkur wa yardahu lakum wa la taziru wa, sampai sini aja ya. Ini ayat kita ambil syahidnya aja, pembahasannya aja. Ini Allah tidak ridho ketika kita berbuat kufur, ya. Diingat itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan takdir, karena takdir itu kodo dan qadar ini ada dua, ya. Yang pertama dini syar'i yang Allah perintahkan dan ini tidak mesti terjadi, dan yang kedua kodo kauni, ya, segala sesuatu yang pasti terjadi, ya. Ini saja yang Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, karena Masya Allah ini pembahasan ini memang berat, ini masalah takdir ini. Banyak saudara-saudara kita, ya, yang seiman dan seagama tersesat di dalam di dalam masalah takdir ini, ya. Sampai-sampai seorang ulama yang terkenal, Ibnu Sina, ya, tahu ya, ulama kedokteran, ya, bukan ulama fikih atau ulama agama, ulama hadis. Ini Ibnu Sina ini beliau ini, ya, walaupun terkenal dalam dalam bidang pengobatan, tetapi Ibnu Sina ini banyak tersesat dalam masalah takdir. Contohnya, dia mengatakan Allah itu maha tahu, ya, maha tahu sesuatu yang umum aja, yang global, tidak tahu masalah yang detail. Contohnya apa? Masalah yang detail, jumlah daun, jumlah banyaknya air, berapa liter air di dunia ini, berapa rumah, berapa jumlah rumah yang ada di dunia ini kata Ibnu Sina Allah tidak tahu, ya. Padahal Masya Allah, ya, Allah ini maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan semut yang bersembunyi, semut hitam yang bersembunyi di malam hari di gua yang gelap itu Allah tahu. Bagaimana Allah tidak tahu dengan masalah yang detail ini, ya. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.